Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kita kembali lagi pada praktikum statistik inferensial. Materi kedua kali ini pada statistik inferensial, yaitu tentang statistik deskriptif. Nah, apa sih tujuan dari kita mempelajari statistik deskriptif? Nah, tujuannya kita dapat menjelaskan atau mendeskripsikan atau menggambarkan suatu karakteristik data yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, variance, nilai maksimum atau data tertinggi, nilai minimum atau data terendah, jumlah atau sum, rank, skewness, dan kurtosis. Nah, di sini saya menggunakan contoh soal, ini hanya perumpamaan saja, yaitu data dari nilai kuis mata pelajaran matematika pada 30 siswa di suatu sekolah menengah atas dengan datanya seperti ini. Hasil maksimum yaitu soalnya ada 5, hasil benar dari jawaban per siswanya itu ada 2, 3 dan nilainya. Dan di sini jumlah responden atau siswanya ada 30. Oke. Kita langsung, sebelumnya data ini jangan lupa kita pindahkan pada Excel seperti ini yang terlihat di Excel. Kemudian kita langsung saja menuju ke tampilan SPSS. Seperti biasa di SPSS itu ada dua, ada variable view dan data view. Yang pertama kita menuju pada variable view. Yang pertama kita akan mencari analisis frekuensinya terlebih dahulu. Sama caranya, kita masukkan datanya. Sebelumnya kita masukkan datanya di sini. Kita masukkan namanya itu. Yang pertama ada hasil maksimum yang tadi. Kemudian ada hasil benar. Untuk penamaan di sini tidak bisa menggunakan spasi, jadi untuk menjeda nama ini menggunakan garis bawah. Dan yang ketiga ada nilai. Seperti biasa di desimal kita ganti 0 semua. Kita ganti 0, kemudian ke measure-nya kita ganti spell semua. Selanjutnya setelah ini terisi, kita kembali pada tampilan data view. Nah, di sini sudah terlihat hasil maksimum, hasil dan nilai. Selanjutnya kita ke Excel. Kita kopikan datanya di sini yang berjumlah 30 responden. Kita pastekan pada SPSS-nya di sini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama, kita akan menjelaskan atau menginterpretasikannya, yaitu analisis frekuensi. Yang selanjutnya ada analisis deskriptif. Nah, untuk analisis frekuensi kita menuju ke analyze, deskriptif statistik, kemudian frequencies. Nah, akan muncul tampilan frekuensi seperti ini. Jangan lupa pada bagian variabel ini kita isi hasil max sama hasil benar. Nah, setelah ini sudah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat hasil output dari hasil itu kuis matematika di frekuensinya, yaitu yang pertama ada statistik, ada tabel hasil max dan hasil benar. Di sini terlihat hasil maxnya yaitu berjumlah 30 validnya dan missingnya 0.
missing di sini tuh berarti datanya itu tidak benar. Nah, yang selanjutnya kita kopikan seperti biasa statistik ini, hasil benar ini pada Microsoft Word. Nah, hasil output datanya atau interpretasi datanya, yang pertama ada analisis frekuensi, di sini terlihat. Nah, hasil analisis frekuensi statistik menunjukkan bahwa ada, di sini ada 30 nilai max dan hasil. Nah, di sini hasil benar ada 30. Hasil benar. Nah, yang untuk tabel pertama ini, yang kedua ada hasil max, yaitu bernilai 100 jika menjawab 5 pertanyaan benar. Ini berjumlah 100, kumulatif persen 100, frekuensi 30, jumlah respondennya, dan di sini jumlah soalnya ada 5 kali. Dan yang selanjutnya adalah tabel hasil benar. Di sini menunjukkan dari tabel frekuensi hasil benar itu menunjukkan bahwa pada satu orang menjawab satu pertanyaan, maka valid persen atau nilainya yaitu 3,3. Jika pada 8 orang di sini menjawab 2 pertanyaan, valid persennya 26,7. Di sini 7 orang menjawab 4 pertanyaan, valid persennya yaitu 23,3. Nah, di sini 6 orang menjawab 5 pertanyaan, valid persennya yaitu 20,0. Untuk frekuensi di sini sudah selesai. Yang selanjutnya kita menuju ke analisis deskriptif. Masih menggunakan data yang sama. Ini hapus dulu biar tidak mengganggu. Ini masih menggunakan data yang sama. Kita akan mencari analisis deskripsi dari statistiknya. Kita menuju ke analyze, kemudian kita ke deskriptif statistik, kemudian kita menuju ke deskriptif. Nah, di sini muncul tabel seperti ini, tabel deskriptif. Nah, pada bagian variabel kita pindahkan semuanya dengan CTRL plus A, kemudian kita pindahkan ke bagian variabel. Kemudian kita klik option. Nah, muncul seperti ini, deskriptif option. Kemudian kita centang semuanya, karena kita akan mencari nilai dari min, sum, standar deviasi, minimum, maksimum, varian, rank, dan ini signifikan min, nilai minnya. Terus kita akan mencari kurtosis dan skewness-nya. Jangan lupa dicentang semua, dan pada display order kita klik pada variable list. Nah, kemudian kalau sudah, kita klik continue dan kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat bahwa hasilnya seperti ini, deskriptif statistik. Nah, seperti biasa kita pindahkan ke Microsoft Word. Analisis deskriptif pada statistik. Nih, terlihat pada tabel nilai n-nya ini, yaitu jumlah datanya ada 30. Ukuran datanya atau banyak datanya yaitu 30 siswa. Untuk nilai minimumnya yaitu 20. Kita lihat pada bagian yang nilai ini yang diberi warna kuning. Kemudian untuk maksimumnya yaitu 100 atau nilai tertingginya yaitu 100. Ranknya itu 80. Jangan lupa rank itu tentang data, yaitu maksimum dikurangin minimum.
Nah, di sini nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dan didapatkan ranknya itu 80. Yang selanjutnya yaitu ada min atau rata-rata. Di sini rata-ratanya yaitu 66. Jadi yang berarti nilai rata-ratanya yaitu 66. Kemudian ada standar deviasi. Standar deviasinya di sini 23,577. Standar deviasinya 23,577, yang berarti nilai standar deviasi datanya yaitu 23,577. Yang selanjutnya yaitu ada varians. Variansnya 555,862. Dari sini didapatkan nilai variansnya 555,862, yang berarti nilai variannya yaitu 55,862. Nah, untuk skewness dan kurtosis yaitu suatu ukuran data untuk melihat apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini ada ketentuan untuk skewness dan kurtosis, yaitu ketentuan data berdistribusi normal jika nilai skewness dan kurtosisnya yaitu mendekati 0. Nah, skewness itu apa sih? Nah, skewness itu kegunaannya untuk mengukur kesimpangan dari data. Nilai skewness dari tabel tersebut yaitu skewnessnya yaitu ada 0,043. Nilai skewnessnya yaitu 0,043. Nah, untuk kurtosis, apa sih kurtosis itu? Nah, kurtosis itu kegunaannya untuk mengukur puncak dari distribusi data. Nilai kurtosisnya didapatkan pada tabel ini yaitu negatif 1,082. Nah, nilai dari kurtosis dan skewness itu jelas terlihat ini mendekati 0, yang berarti maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Sekian pada materi statistik deskriptif yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian dalam mengerjakan soal-soal atau pada saat mengerjakan skripsi. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.